Bayangkan sebuah perjalanan panjang melewati gurun pasir. Panas menyengat, debu berterbangan, kaki terasa berat, dan setiap langkah seolah menguras seluruh tenaga. Dalam perjalanan itu, orang-orang yang berjalan bersama kita, ada yang mulai menyerah, ada yang berhenti, bahkan ada yang tersesat ke arah lain. Namun, ada juga yang tetap maju dengan tekad, meskipun peluh menetes deras. Mengapa mereka bisa bertahan? Karena mereka tahu tujuan yang menanti di ujung perjalanan lebih berharga daripada rasa sakit sementara yang mereka alami. Yesus pernah berkata dalam Lukas 21:19, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Ayat ini sederhana, tapi mengandung kunci penting. Bertahan. Bertahan bukan berarti sekadar pasrah tanpa gerak, melainkan memilih untuk terus berjalan, sekalipun keadaan berat dan banyak hal menggoda kita untuk menyerah. Namun, tentu kita sadar, bertahan itu tidak mudah. Hidup penuh dengan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Dari luar, ada masalah ekonomi, relasi yang retak, penyakit, tekanan pekerjaan, bahkan ketidakadilan. Dari dalam, ada rasa putus asa, kecemasan, keraguan, serta bisikan-bisikan yang membuat kita merasa tidak berharga. Disinilah kita menemukan kaitannya dengan Efesus 6:11 yang mengatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa perjuangan hidup bukan hanya soal fisik, tapi juga rohani. Ada musuh yang tak terlihat, iblis yang berusaha menjatuhkan kita, bukan dengan serangan frontal yang jelas, melainkan dengan tipu muslihat. Ia bisa menyusup lewat rasa iri, amarah, kesombongan, ketakutan, bahkan keinginan untuk menyerah. Maka, jika kita ingin bertahan, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita butuh perlengkapan senjata Allah. Paulus menggambarkannya secara detail: ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itu bukan sekadar simbol, tetapi gambaran bahwa kita harus melengkapi diri dengan iman, pengharapan, kasih, kebenaran, dan firman Tuhan setiap hari. Mari kita bayangkan seperti seorang prajurit. Seorang prajurit yang masuk ke medan perang tanpa perlengkapan akan mudah dikalahkan. Tapi prajurit yang datang dengan baju zirah, perisai, dan pedang memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan. Demikian juga dengan kita. Hidup ini seperti medan perang. Kadang kita diserang dengan rasa lelah, kadang dengan kekecewaan, kadang dengan pencobaan yang tampak manis di awal, tapi menghancurkan di akhir. Jika kita hanya datang dengan niat baik, tanpa perlengkapan rohani, cepat atau lambat kita akan kelelahan. Tetapi, bila kita berbekal firman, doa, iman, dan keteguhan hati, kita bisa melewati gelombang itu. Kuncinya, bertahan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi soal keteguhan hati yang dilengkapi oleh Allah. Mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Ada seorang murid sekolah yang sering diejek karena ia memilih hidup jujur dan tidak mencontek saat ujian. Ia merasa lelah, ingin menyerah, bahkan sempat berpikir untuk ikut-ikutan saja supaya tidak dipermalukan. Namun, ia memilih bertahan. Ia ingat, kebenaran lebih berharga daripada nilai yang dicapai dengan curang. Akhirnya, meski prosesnya sulit, ia lulus dengan hasil yang murni dan hatinya tetap tenang. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang menghadapi tekanan ekonomi. Suaminya kehilangan pekerjaan, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan. Dalam keputusasaan, ada tawaran yang tampak mudah, tapi tidak benar, seperti mengambil keuntungan dari jalan yang curang. Ia bergumul, tapi ia memilih untuk tetap percaya, bekerja keras dengan apa yang ada, dan berdoa meminta kekuatan. Lambat laun, pertolongan datang. Ia belajar bahwa bertahan dalam kebenaran memang tidak instan, tetapi mendatangkan damai yang sejati. Contoh-contoh sederhana ini
menunjukkan bahwa bertahan bukan hanya tentang menghadapi masalah besar, tapi juga pilihan-pilihan kecil yang kita hadapi sehari-hari. Namun, mari jujur, ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi. Kita merasa seperti berada di ujung batas. Disitulah pentingnya menyadari bahwa bertahan bukan semata hasil usaha kita sendiri, tetapi juga karena ada Allah yang menopang. Seperti prajurit yang dilengkapi dengan senjata dari komandannya, kita pun dilengkapi oleh Allah dengan firman, iman, dan doa. Ketika hati kita gundah, firman-Nya menjadi perisai. Ketika pikiran kita kacau, doa menjadi ketopong yang melindungi. Ketika iman kita goyah, Roh Kudus memberi kekuatan untuk tetap berdiri. Yesus sendiri adalah teladan utama dalam hal bertahan. Ia bertahan menghadapi cemoohan, penderitaan, bahkan salib. Ia tidak menyerah, sebab ia tahu ada kehidupan yang lebih besar di balik penderitaan itu. Dan karena ia bertahan, kita semua mendapat kehidupan. Bertahan berarti percaya bahwa badai tidak selamanya, bahwa gelap akan berganti terang, bahwa sakit akan digantikan dengan pemulihan. Bertahan berarti menolak untuk ditipu oleh iblis yang berkata, "Tidak ada harapan bagimu." Justru dengan iman kita bisa berkata, "Aku tetap berdiri, sebab Allahku setia." Kita tidak diminta untuk menjadi sempurna, tetapi untuk tetap berjalan, tetap percaya, dan tetap mengenakan perlengkapan dari Allah. Pada akhirnya, seperti janji Yesus, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hidup di sini bukan sekadar hidup fisik, melainkan hidup yang penuh makna, penuh damai, dan penuh pengharapan. Saudara-saudariku, mari kita renungkan, apakah hari ini kita sedang merasa berat dan ingin menyerah? Apakah kita sedang lelah menghadapi godaan atau tekanan hidup? Ingatlah, kita tidak sendirian. Allah menyediakan perlengkapan, dan Yesus sudah lebih dulu memberi teladan. Maka, jangan lepaskan imanmu. Jangan biarkan tipu muslihat iblis membuatmu merasa tidak berharga. Jangan menyerah hanya karena jalan tampak terjal. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah setiap hari dan teruslah bertahan. Karena pada akhirnya hidup yang sejati menanti mereka yang tidak menyerah. Doa sederhana. Tuhan, ajar aku untuk bertahan dalam setiap situasi. Kuatkan aku dengan firman-Mu, lindungi aku dengan perlengkapan dari-Mu, dan tuntun langkahku supaya tidak mudah terjatuh. Meskipun banyak tantangan, aku percaya Engkau selalu bersamaku. Amin.